Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Istri yang dimanja, bab 281 tolong bawa aku. James Gu melihat Ricky Mo berhenti, kiranya Ricky Mo telah mendengarkan kata-katanya, dan terus berkata. Begitu kangen dia, pergi dan jemput saja dia. Mata Ricky Mo menyipit dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia membuka pintu dan pergi. James Gu menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri. Sudah ada istri, jadi kamu tidak membutuhkan saudara lagi. Amandamu tinggal di hotel selama 2 hari, tidak ada kerjaan kecuali makan dan tidur sepanjang hari. Jadi, ketika dia tidak ada kerjaan, dia akan keluar jalan-jalan. Tidak membeli apapun, tidak melakukan apa-apa, hanya berputar tanpa tujuan. Tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk memastikan apakah Ricky Mo benar-benar mengirim seseorang di sisinya. Dia belum menemukannya sebelumnya, tetapi itu karena dia belum memikirkannya. Dalam 2 hari terakhir, dia memperhatikannya, dan benar-benar menemukan seseorang mengikutinya sekali atau 2 kali. Ini adalah pengawal yang sangat profesional, jika bukan karena dia selalu mencarinya dengan sengaja, tidak mungkin menemukannya. Ini memaksanya untuk mulai berencana meninggalkan Sydney. Hanya saja dia belum membuat rencana yang cocok, dan tiba-tiba orang mengganggu semua rencananya. Di pagi hari berikutnya, dia bangun dan mandi seperti 2 hari sebelumnya, dan berencana keluar. Ketika dia membuka pintu dan melihat sebuah koper hitam di pintu, seluruh badannya terpana untuk sementara waktu, sebelum dia menjawab, sebuah suara yang akrab terdengar. Kakak Amanda. Amandamu mendengar suara dan mendongak untuk melihat Charles Mo berdiri di depannya dengan wajah tersenyum. Melihat Amandamu tidak berbicara untuk waktu yang lama, Charles Mo cemberut dengan ketidakpuasan. Kak Amanda, baru beberapa lama tidak ketemu, kamu sudah tidak mengenalku ya? Charles Mo pertumbuhan di tubuhnya, baru tidak melihatnya selama 4 atau 5 bulan, tapi perubahannya sangat banyak. Dia mengenakan sweter putih sederhana dan celana jeans biru, dan keseluruhan orang itu tampak muda dan energi. Amandamu tertegun kaget. Charles, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mencarimu. Charles Mo memandangnya sambil tersenyum, menundukkan kepalanya ke telinganya, berkata diam-diam. Aku diam-diam beritahu kamu, aku benar-benar lari dari rumah lagi. Amandamu mengangkat matanya dan berkata dengan lembut, apakah kamu pikir aku percaya padamu? Charles Mo tertawa hehe. Tolong bawa aku. Meskipun Amandamu tidak percaya kata-kata Charles Mo, dia tidak bisa benar-benar tidak menerimanya. Dia membantu Charles Mo membuka kamar lain, dan kemudian membawanya keluar untuk makan malam. Charles Mo tumbuh besar di luar negeri. Bahasa bicaranya sangat lancar, dan ia terlihat tampan. Ketika keduanya makan malam, seorang gadis yang berani datang untuk menanyakan nomor telepon kepadanya. Orang-orang yang bermarga Mo ini, dari Ricky Mo hingga Charles Mo, sangat menarik lawan jenis. Beberapa gadis datang untuk berbicara, Charles Mo menolak dengan mudah. Amandamu kehilangan senyumnya dan berhenti mengkhawatirkannya, dia hanya menundukkan kepalanya untuk memakan makanan di depannya. Beberapa menit kemudian, dari hadapan Charles Mo tiba-tiba berseru. Kak Amanda. Apa? Amandamu tiba-tiba mendongak dan melihat Charles Mo memegangi tangannya. Dia mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Ambil foto, kata Charles Mo, menundukkan kepalanya dan mengetuk telepon beberapa kali sebelum meletakkannya. Amandamu hanya memberi sedikit makanan dan tidak banyak bicara. Setengah jalan, Charles Mo bangkit dan pergi ke kamar mandi. Amandamu mengambil ponselnya. Dia membuka WeChat Charles Mo. Di pesan WeChat, pesan obrolan teratas adalah Ricky Mo. Amandamu ragu-ragu dan mengulurkan tangan untuk membuka jendela obrolan dengan Ricky Mo. Waktu terbaru untuk mengirim pesan yang ditunjukkan di atas hanya beberapa menit yang lalu, dan konten yang dikirim hanyalah video pendek. Amandamu membuka video dan mendengar dialog yang akrab. Kak Amanda. Apa? Itu baru saja diambil oleh Charles Mo. Menarik ke atas lagi adalah riwayat obrolan Ricky Mo dan Charles Mo.
Sebagian besar pesan dikirim oleh Charles Mo. Kak Amanda akan menerimaku. Apakah dia akan mengabaikanku? Kalau tidak, aku tidak akan pergi, kamu pergi sendiri. Aku telah tiba di Sydney, dan sekarang aku akan membawa mobil ke hotel tempat Amanda tinggal. Petik 2 petik 2. Respons Ricky Mo sangat rendah, sesekali merespons dengan kata, Amanda Mu melirik ke arah kamar mandi dan mengembalikan telepon. Bahkan tanpa melihat ponsel Charles Mo, Amanda Mu samar-samar bisa menebak bahwa Charles Mo akan datang kepadanya, dan diperintahkan oleh Ricky Mo. Tapi sebelum itu, dia belum pernah bertemu satu sama lain. Dengan temperamen Ricky Mo, dia akan dengan cara yang sedemikian rupa menemukannya. Setelah membaca ponsel Charles Mo, itu tidak lebih dari menebak di hatinya. Ricky Mo tahu dia ada di Sydney dan mencarinya, tetapi dia tidak membuatnya khawatir. Dia baru saja mengirim seseorang untuk mengawasinya. Jika bukan karena masalah menyewa rumah, mungkin dirinya tidak akan bisa menemukan ini sampai sekarang. Dan ketika dia berusaha bersiap untuk melarikan diri lagi, Charles Mo datang. Ricky Mo meminta Charles Mo untuk datang kepadanya, hanya mengatakan kepada dia bahwa lari juga tidak ada berguna. Amanda Mo dan Charles Mo memiliki hubungan yang baik, jadi Ricky Mo yakin bahwa dia tidak akan mengabaikan Charles Mo. Ricky Mo tidak mengirim pengawal secara diam-diam lagi mengawasinya, tetapi langsung mengirim Charles Mo untuk terang-terangan menjaganya. Jika bukan karena orang yang dijaga tidak dapat lari adalah dirinya sendiri, Amanda Mo ingin bertepuk tangan untuk memberikan jempol kepada Ricky Mo. Ketika Charles Mo kembali, dia melihat ekspresi Amanda Mo kurang baik. Dia bertanya dengan prihatin. Kak Amanda, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa sakit? Amanda Mo menurunkan matanya sedikit. Tidak ada, kembalilah setelah kamu selesai makan. Kembali ke hotel, Amanda Mo menelepon Lucy Sen. Lucy Sen banyak acara dalam 6 bulan terakhir dan sangat sibuk, mereka berdua tidak melakukan banyak panggilan telepon, mereka sering menutup telepon dengan tergesa-gesa. Lucy Sen menjawab telepon dengan cepat. Amanda. Amanda Mo mendengar kelelahannya dalam suaranya dan bertanya. Apakah masih sibuk akhir-akhir ini? Ya, sangat sibuk. Aku pikir itu pasti bajingan James Gu sengaja mengatur begitu banyak pekerjaan untukku dan ingin membuatku mati kelelahan. Setiap kali Lucy Sen berbicara kepadanya tentang James Gu, dia tidak bisa berhenti dan akan selalu memarahi pria itu. Amanda Mo tersenyum. Dia demi kamu dan ingin membuatmu terkenal. Lucy Sen tampaknya tidak ingin melanjutkan topik ini dan bertanya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku meminta temanku untuk membantu mengunjungi beberapa rumah sakit di Sydney. Ketika batas waktu kamu mendekati, kamu langsung saja nginap di sana. Meskipun Lucy Sen sibuk, dia masih peduli dengan Amanda Mo. Amanda Mo bergerak sedikit ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk memberitahu Lucy Sen bahwa Ricky Mo mengawasinya. Setelah mendengar, Lucy Sen mengeluarkan kalimat yang ceroboh. Ricky Mo? Apakah dia seorang mesum? Apa yang dia coba lakukan? Jika dia mengirim seseorang untuk menangkapmu kembali, aku pikir itu normal. Tapi kenapa mengirim seseorang untuk memantau kamu di sana itu? Bersambung. Titik.